Australia mengirimkan 7 tokoh mudanya ke Indonesia melalui program Australia Indonesia Muslim Exchange Program atau IMEP selama 10 hari ke depan. Hari pertama di Indonesia, mereka langsung mengunjungi pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU di Jalan Kramat Raya nomor 164 Jakarta Pusat pada Rabu 11 September 2024. Mereka diterima Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Haja Safira Makhrusa, dan anggota Badan Pengembangan Jaringan Internasional atau BPJI PBNU, Eko Ernanda. Mereka berdialog selama kurang lebih 2 jam. Direktur IMEP, Rowan Gould, menjelaskan bahwa IMEP adalah suatu program dari Departemen Luar Negeri Australia yang sudah berlangsung selama 22 tahun. IMEP bertujuan untuk membangun persaudaraan antara komunitas Muslim Australia dengan komunitas Muslim Indonesia. Gould menjelaskan program saling mengunjungi tokoh muda antara kedua negara ini sangat penting untuk dilaksanakan, mengingat secara geografis Indonesia dan Australia adalah bertetangga. Dari sisi demografis, Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia, sementara komunitas Muslim Australia tengah berkembang pesat. Namun, mereka kurang mengenal Indonesia karena umumnya Muslim Australia imigran dari Timur Tengah dan Asia Selatan. Melalui program IMEP inilah mereka diupayakan untuk lebih mengenal Indonesia. Program ini setiap tahun mengadakan pertukaran atau kunjungan kepada negara ke negara tetangga itu. Jadi ada yang mengunjungi Australia dari Indonesia dan mengunjungi Indonesia dari Australia. Dan kebetulan sejak pandemi kita juga mengadakan program online. Jadi tahun ini mereka sudah menjalani program online selama 4 minggu untuk saling mengenal delegasi dari negara tetangga, dan sekarang sudah mulai program offline atau in person. Jadi dimulai dengan kunjungan ke Indonesia, dan ini program ini hari pertama sebetulnya mengunjungi PBNU dan selama kurang lebih 10 hari di Indonesia. Kemudian nanti delegasi dari Indonesia bulan Oktober akan mengunjungi Australia juga selama 10 hari. Dan di sana mereka akan mengunjungi organisasi-organisasi Muslim dan juga interfaith dari Kristen dan agama-agama lain, dan juga pemerintah, media, organisasi sosial, dan seterusnya, seperti juga halnya di Indonesia. Gould juga menceritakan bahwa Muslim di Australia diperkirakan ada sejak abad 17 melalui pelaut-pelaut Nusantara, terutama dari Sulawesi. Jejak kedatangan mereka masih ada hingga sekarang. Pada perkembangan selanjutnya, Muslim Australia terus bertambah dengan kehadiran para imigran. Ya, jadi Muslim di Australia itu sebetulnya sejak abad ke-17 sudah ada pelaut dari Makassar yang datang ke bagian utara Australia dan menjalin hubungan dengan komunitas aborigin di sana, dan ini sampai sekarang ini masih ada hubungannya. Tetapi mayoritas sekarang Muslim Australia berasal dari Timur Tengah atau Turki atau India, Pakistan, negara-negara. Jadi komunitas pendatang. Jadi setelah Perang Dunia Kedua, dan ini sudah mencapai lebih dari 1 juta penduduk dan tersebar di seluruh kota di Australia. Dan kita lihat pemerintahan sekarang di Australia ada 2 orang menteri yang berasal dari yang Muslim, yang berasal dari salah satu Menteri Anne Ali dan Menteri Ed Husic, dan juga ada tokoh-tokoh media. Jadi memang kecil tapi berkembang. Jadi ini selalu suatu cerita yang masih ongoing, tapi perkembangannya cukup pesat. Itu salah satu agama yang paling cepat berkembang di Australia. Ada beberapa faktor yang mungkin yang paling penting adalah imigrasi, tapi juga ada faktor orang Australia yang non-Muslim yang masuk Islam juga. Ini kedua faktor, keduanya menyebabkan angka jumlah komunitas Muslim di Australia tetap meningkat. Ini sebetulnya di rombongan kita ini ada salah satu mereka yang mu'alaf, dan ada satu lagi yang orang tuanya mu'alaf. Saya sendiri orang tua saya mu'alaf. Jadi cukup banyak, dan alasannya itu berbeda-beda, tetapi saya kira itu mencari suatu
Iya, mungkin dari dakwah atau mencari ketenangan spiritual atau melihat mungkin akhlak Islam itu suatu yang mereka sukai, dan itu bermacam-macam saya kira. Sementara Hajah Safira Makhrusa atau yang akrab disapa Rosa berharap program-program IMEP terus dikembangkan melalui sinergi dengan berbagai pihak, di antaranya untuk pengembangan Islam rahmatan lil alamin di kedua negara. Australia ini adalah negara down under gitu ya, tetapi saya melihat ada aspek-aspek yang kira-kira secara kultural itu ada kesamaan dengan Indonesia. Nah, mari kita dorong gitu ya, supaya orang-orang Australia, entah itu Muslim atau bukan Muslimnya, non-Muslim itu bisa betul-betul memahami karakter bangsa Indonesia, yang kita selalu menekankan aspek toleransi gitu ya, supaya apa? Supaya perkembangan entah itu agama atau mungkin perkembangan dari masyarakatnya yang di Australia itu bisa sinergi seperti dengan di Indonesia, jadi berkembang secara harmoni. Alumni Universitas Nasional Australia tersebut menyampaikan pengalamannya selama tinggal di negeri kanguru itu. Sebagai seorang muslimah yang berhijab, ia tak merasakan diskriminasi dan intimidasi selama berada di sana. Muslim Australia, dan ini merupakan program dari pemerintah di bawah Menteri Luar Negeri, itu ingin mengembangkan pendekatan antar Muslim yang ada di Australia dengan Indonesia. Mungkin itu harus kita dorong ya, kita jaga, dan mungkin nanti selanjutnya NU bisa juga semakin mempromosikan ya Nahdlatul Ulama yang Nusantara itu, Islam yang Nusantara itu kepada mereka yang ada, Muslim yang ada di Australia, sehingga harmoni itu tetap terjaga. TVNU melaporkan.